Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu sayangi, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Materi pelajaran kita hari ini adalah mata pelajaran kita akidah akhlak dengan materi pelajaran beriman kepada hari akhir. Anak-anakku, silakan simak peta konsep yang ada di layar. Ibu akan menjelaskan materi pelajaran kita berdasarkan peta konsep tersebut. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu sayangi, dunia ini pasti akan berakhir. Coba kalian simak gambar yang ada di layar. Apa yang kalian lihat? Kehancuran, betul. Rumah-rumah yang hancur, kapal nelayan yang hancur. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur atau tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Apa itu pengertian hari akhir? Apa sih itu hari akhir? Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan hancur. Tidak ada satupun yang tidak hancur. Itulah yang dimaksud dengan hari akhir. Kemudian apa itu beriman kepada hari akhir? Tadi sudah kita jelaskan apa itu hari akhir. Sekarang apa artinya beriman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai. Iman itu artinya mempercayai atau meyakini. Kita meyakini, mempercayai dengan sepenuhnya bahwa hari akhir itu betul-betul akan terjadi. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah. Nah, begitulah tentang pengertian iman kepada hari akhir. Selanjutnya, apa saja dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi tentang hari akhir? Ada beberapa dalil nakli tentang hari akhir. Yang pertama, surah Al-Infitar ayat 82 ada di ayat 1 sampai 5. Hari akhir juga ada di surah Al-Waqiah surah ke-56 ayat 4 sampai 6. Kemudian ada pula di Al-Hajj ayat 7 dan ada di surah Al-Qasas ayat 2 ayat 88. Nah, anak-anakku, mari kita bersama-sama membaca salah satu surah yang membahas tentang hari akhir. Kita akan membaca surah Al-Infitar ayat 1 sampai 5. Dengarkan baik-baik lalu ikuti ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Artinya, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku, inilah salah satu ayat yang memberikan gambaran tentang bagaimana terjadinya hari akhir. Bahwa di hari akhir itu akan langit terbelah. Sudah pernah lihat langit terbelah?
dan bintang-bintang berjatuhan. Sudah pernah lihat? Belum, semoga kita tidak melihat. Dan apabila lautan dijadikan meluap, sudah pernah melihat lautan meluap? Sudah, tapi tidak langsung. Semoga kita tidak melihatnya secara langsung, yaitu tsunami. Kita lihat di YouTube, di media-media sosial, media-media cetak, media elektronik, semua sudah kita lihat bagaimana dahsyatnya jika air laut meluap. Belum terjadi longsor, belum gempa bumi. Itu semua adalah salah satu ciri dari hari kiamat. Nah, apa saja pembagian hari akhir itu? Hari kiamat atau hari akhir terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu sugro? Sugro itu artinya kecil. Kiamat kecil yaitu rusaknya benda atau makhluk tertentu seperti orang meninggal, gunung meletus, atau tsunami. Pernah merasakan ketika ada keluarga kita meninggal, kita merasa bahwa dunia ini sudah berakhir. Padahal itu hanya kiamat kecil. Pernah melihat tsunami besar membuat korban jiwa berpuluh ribu. Pernah melihat longsor membuat rumah-rumah tertimbun. Pernah melihat gempa bumi membuat tanah terbelah. Kita pernah melihatnya semua di media sosial, atau mungkin dari salah satu ini kita pernah mengalaminya. Itu hanya kiamat kecil di sisi Allah. Bayangkan jika itu kiamat besar. Apa tanda-tanda kiamat kecil? Terjadinya gempa, tsunami itu adalah tanda-tanda, itu adalah kiamat kecil. Apa tanda-tanda kiamat kecil? Pertama, kemungkaran terus merajalela. Ketika kemungkaran terus merajalela, maka akan terjadi kiamat kecil. Perzinaan telah terjadi di mana-mana, tidak menjadi hal tabu lagi. Orang berzina dianggap lagi sebuah lelucon. Beberapa hari lalu dunia sosial dihebohkan dengan beredarnya video di YouTube tentang pelaku zina yang dipublikasikan secara siaran langsung, padahal ternyata itu hanya settingan. Ini adalah sebuah bentuk kemurkaan, bentuk perbuatan kemungkaran. Bagaimana Allah tidak murka ketika kita sudah menganggap hal-hal yang kemungkaran itu sebagai lelucon, hanya untuk mendapatkan likers, subbreaker, komentator, viewer. Kita melakukan hal-hal tabu di muka umum hanya untuk mengejar dunia. Like, subscribe, dan komen itu untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Dan orang beramai-ramai menghilangkan urat malu hanya untuk like, yang ujung-ujungnya duit. Padahal banyak cara lain untuk cari duit. Tidak harus jadi YouTuber untuk mendapatkan duit. Kalaupun mau jadi YouTuber boleh, tapi jadi YouTuber yang bermanfaat, yang bisa memberikan inspirasi bagi orang lain untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi jangan jadi YouTuber yang nyebelin gitu loh. Kalau kalian semua bercita-cita mau jadi gamers, mau bercita-cita jadi YouTuber, tidak masalah, tapi jadi gamers yang bermanfaat, jadi YouTuber yang bermanfaat. Buat game-game yang bernilai ibadah, yang memotivasi untuk orang untuk lebih maju. Jangan memotivasi orang untuk ingin berkelahi. Kita ingin ada anak muda Islam, apalagi kita pelajar-pelajar Islam yang mencintai dunia itu, tapi tidak melakukan contoh-contoh yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang kemungkaran. Boleh, tidak salah ikut jadi YouTuber, jadi gamer, jadi
praktisi dunia sosial, tidak masalah, tapi mohon jadilah bermain medsos lah yang bijak. Itu yang kita tekankan, supaya tidak mengundang kemurkaan Allah yang ujung-ujungnya menjadi salah satu tanda kiamat sugro. Kita yang berbuat, orang lain yang akan mendapat getahnya. Karena dosa kita, satu kampung kita akan dimurkai Allah. Banyak YouTuber yang nauzubillah demi mendapatkan konten, dia rela meracuni temannya. Terakhir kita lihat ada 5 nyawa melayang hanya karena dia ngeprank temannya untuk minum alkohol, dan alkohol itu ternyata hand sanitizer, sudah dicampur dengan hand sanitizer, dengan pembersih, sehingga tidak lagi murni alkohol. Akhirnya temannya meninggal. Tujuannya apa? Bukan untuk membunuhnya, hanya untuk ngerjain supaya sakit perut, tapi kan nyawanya melayang. Nah, ini yang demi konten, ini yang membuat anak muda kita jadi bermainnya kelewatan, mengundang kemurkaan Allah. Jadi ibu berharap ketika kalian betul-betul mencintai duniamu dengan dunia ini, dengan dunia itu, jadikan itu sebagai wasilah untuk mendapat rahmat Allah, berkah dari Allah. Apapun, mau jadi penyanyi silahkan, mau jadi polisi silahkan, tapi jangan jadikan pekerjaan kita menjadi ajang mendapatkan murka Allah hanya untuk rupiah. Tidak ada gunanya uang jika murka Allah telah datang. Selanjutnya, apa tanda-tanda kiamat sugro selanjutnya? Jika budak melahirkan tuannya. Apa ini? Ini bahasa kiasan. Budak melahirkan tuannya adalah ketika anak sudah besar, sudah kaya raya, orang tuanya dijadikan budak di rumahnya. Orang tuanya disuruh-suruh, bahkan sering kita lihat ada anak yang menaruh orang tuanya di kandang, bekas kandang sapi, bekas kandang ayam, hanya karena orang tuanya sudah pikun, sering membuat kotor di rumah. Ini kan salah satu bentuk nyata bahwa ketika budak melahirkan tuannya, nauzubillah min zalik. Mentang-mentang sudah kaya, dia menelantarkan orang tuanya, menjadikan orang tuanya di rumah pembantu. Maka kita dari sekarang harus belajar mandiri, supaya kelak ketika kita sudah kaya, tidak bibit-bibit untuk jadi budak yang melahirkan tuan itu tidak ada. Jangan sejak kecil sudah manja, apa-apa harus dilayani sama orang tua, padahal dia sudah bisa mandiri. Nauzubillah min zalik. Karena itu semua akan melahirkan kemurkaan Allah yang akan menjadi kiamat sugro. Memang sugro itu di sisi Allah, tapi di sisi kita, jika itu menimpa kita, maka dunia akan terasa hancur. Kita lanjut tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro: matahari terbit dari barat, keluarnya Dajjal atau pendusta dan penipu ulung yang membuat kerusakan di muka bumi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kalau ini sudah yang terjadi, tidak ada lagi harapan untuk kita. Maka ketika masih kiamat sugro yang terjadi, segeralah bertobat. Masih banyak harapan untuk bisa kita kembali kepada Allah. Apalagi di usia kalian yang masih muda, cepat bertaubat. Belum terlalu jauh kalian, masih panjang masa depan kalian. Segera perbaiki diri kalian. Kemudian yang selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir, menjadikan manusia rajin dan taat beribadah, ya kan? Karena kita yakin bahwa dunia akan berakhir, maka kita harus ternyata kita tidak kekal, maka kita harus rajin beribadah, karena ibadah itu adalah tabungan akhirat kita.
Jangan hanya mengejar tabungan dunia sementara tidak menabung untuk akhirat. Itu tabungan akhirat kita kelak akan kita nikmati ketika kita sudah berpindah alam. Allah mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Dengan meyakini bahwa akan terjadi kiamat, maka kita pasti akan berbuat yang baik-baik saja. Berteman dengan teman, ramah, suka memberi, bersedekah kepada teman yang tidak mampu. Baju-baju mungkin yang kita tidak lagi muat, sementara ada teman yang membutuhkan tapi masih baru baju itu, kita berikan. Jangan sungkan. Kita lihat kondisi teman kita, karena setiap kondisi ekonomi anak-anak teman kita belum tentu sama dengan kita. Mungkin kebetulan kita berada, ya kita berikan ke teman kita yang lain, misalnya sudah tidak muat ke kita. Kemudian mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Jadi anak-anakku, dengan kita semakin memahami, meyakini tentang adanya hari akhir, maka kita akan terus waspada untuk menjaga diri untuk tidak berbuat dosa, ya. Perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Mawas diri atau introspeksi diri berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seseorang. Jadi anak-anakku, selalulah melakukan introspeksi diri. Di mana waktunya kita berintrospeksi diri? Setiap kali selesai sholat fardu. Setelah itu berzikir sebentar, berdoa sebentar, lalu bertafakur dan berintrospeksi diri. Pikirkan tadi apa yang telah kamu lakukan seharian. Jika banyak yang menurutmu salah, segera istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Jika salah itu berkaitan kepada manusia, meminta maaflah kepada orang yang kamu tempati bersalah tadi. Jangan tabung. Sehari itu usahakan tuntas. Jadi begitu tadi kita habis sholat subuh, sudah introspeksi diri. Astagfirullah, tadi malam saya punya salah. Segera setelah sholat subuh, antara duhur, segera tuntaskan itu. Kalau perlu sholat tobat jika malamnya tadi dosanya besar. Jika dosanya kecil, istighfar, lalu jika berkaitan dengan manusia, meminta maaf. Begitupun nanti ketika antara duhur dan subuh dan duhur, kita sholat duhur, introspeksi diri lagi. Jika rentan ini banyak kesalahan yang kita lakukan, istighfar lagi, sholat taubat lagi. Tidak apa-apa, sering-sering. Yang penting hati kita terus bersih. Tapi jangan sudah sholat taubat lagi dilakukan lagi. Jangan melakukan dosa yang sama, karena itu sama dengan mempermainkan Allah, ya. Jika antara duhur dan asar kita ternyata berbuat dosa yang lain lagi, yang berbeda lagi, terus introspeksi diri, sehingga lambat laun jika mungkin dalam sehari kita tidak bisa meninggalkan kesalahan, tetap ada kesalahannya dalam antara 5 waktu sholat itu, belajar bertahap, jangan bosan. Yang penting terus perbaiki diri. Nah, anak-anakku, itulah yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.